Apakah Wahabi hanya dua waktu, apakah Yahudi, apakah Nasrani, apakah karena sesuai kita dalam bidang itu keadaan kita. Jadinya oleh hafal Qur'an, ini penting untuk generasi kita yang akan datang. Lupahyo rusak tidak hanya wayang. Terubah generasi dengan hanya wayang yang lupahyo. Yo. Karena kata kubah maksiat. Tapi tak kubah generasi yang jauh dengan hanya penyakitnya yang panggil kata kubah kafir. Nepegah Allah wa Rasul kepada Muhammad, wahai Muhammad, moyo hamba ditanya tidak dapat lu, ditanya hendak lu, fa ini qarib, pegah siapa hamba lu Muhammad kata, lu doa, ya dinyo itu termasuk. Maka rencana kita bersama dan wabah perkara dan dua hal yang akan kita kaji berkenaan dengan ayat tersebut. Pertama sekali berkenaan dengan akidah, dan yang kedua berkenaan dengan ibadah, yaitu khusus doa. Ada beberapa ayat Al-Quran firman Allah yang Allah menyatakan kepada kita secara lahir Allah menunjukkan tempatnya. Ya, berbeda. Nah, pada ayat Al-Quran firman Allah yang seolah-olah, jadi menyatakan seolah-olah tiga. Seolah-olah Allah menunjukkan tempatnya kepada kita. Di antara yang dibacakan ayat ini oleh lu tawadah. Jadi bila kita yang doa oleh Allah menajat, menajat dia. Hajib rong-rong mendeng dia. Bila dia yang betul oleh Allah tahu yang berkata oleh Allah katamu. Kemudian juga ada yang kedua yang menjadi topik diskusi kadang-kadang antar pemahaman akidah di antara Ahlussunnah dan Wahabi. Itu firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata ayat yang seolah-olah Allah menunjukkan tempat kepada kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bertempat di arsy. Kedua seolah-olah Allah bertempat pada kita. Yang pertama berpegang kepada, yang kedua berpegang di arsy, dan yang ketiga Allahu fis sama. Allah di langit. Nah, jadi manusia pemahaman Wahabi. Di persoalan Wahabi dalam akidah ini berbahaya. Jadi ini prinsip. Jadi menjadi anjuran kepada kita jangan sentuh-sentuh masalah khilaf ya. Boleh, tapi persoalan ibadah. Persoalan ibadah boleh. Iji terus, jangan terus, Allah Taala. Bahkan kadang-kadang yang diamalkan oleh banyak bisa kita ikut tidak apa-apa. Betul kita berjamaah. Naimu hendak baca pun tidak ada persoalan itu. Kaitannya untuk tanam penuh, pun beda berjamaah ikut. Itu persoalan khilafiyah dalam ibadah. Tidak begitu prinsip. Tapi persoalan dalam akidah tauhid itu prinsip yang dalam ini. Jadi dalam ayat dan wabah yang dipermainkan oleh urun yang ada sealiran yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu kata mereka
Allah bersemayam di arsy. Yang kedua, kata mereka Allah ada di langit. Karena ada dua ayat. Jadi kalau ada dua ayat yang seolah-olah Allah menunjukkan tempatnya. Atau di arsy, di langit. Kemudian yang kedua, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Itu firman Allah. Aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Oh, yang terhadap na Allah bilang. Karamela. Oh, yang terhadap na Allah. Utimu na baru yuwadu na Allah. Mungkin ini dasarnya kadang-kadang ada kalimat juga yang sering terucap dari mulut orang-orang jahil yang sangat keliru. Anjir dan kulir dengan yang dapat. Allah ada di mana-mana. Dia kalimat yang salah. Allah ada di mana-mana itu salah. Itu kalimat di mana-mananya itu tidak boleh dilabelkan kepada Allah. Sering Allah itu ada di mana-mana. Jadi Allah ada di mana-mana tidak boleh ucap. Allah tidak ada di mana-mana juga salah. Karena kalimat di mana-mana tidak boleh pakai. Tidak ada di mana-mana anjir, ada di mana-mana anjir. Tidak boleh ada di mana-mana. Karena kalimat mana-mana menunjukkan tempat. Bahkan untuk dalam buku ada yang berkata Pak Santri kegura bijak banyak bijak. Menyana sudah Allah di mana-mana kita yang lagu puhidik dong nak. Allah ada di mana-mana. Lagu puhidik dong nak Allah. Yang kira ini. Menyai jawab mana? Menyai sudah ada di mana-mana. Yo kahana lagu puhidik mah. Mau nyai pegahna tak pegah. Tapi itik lo mendam tu nang gempuh. Menyana Allah itu. Nah, yang lagi hok nak kurang. Tapi kebit dia. Sebab Allahu Akbar, pandailah gempuh itik. Payah indah itik dia. Jadi pula-pula yang ikut aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kau yang dah hadap na Allah. Yang kelima, dan yang kelima kan itu. Jadi buat buah firman Allah yang seolah-olah menunjukkan tempat. Yang kelima kita ingat. Firman Allah bihikayah abad Nabi Ibrahim. Firman Allah bihikayah abad Nabi Ibrahim. Di saat umat ditanya kepada Nabi Ibrahim mau bekerja, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan ayat Quran ini hikayah Allah Taala tentang Nabi Ibrahim. Jadi orang tanya mau bekerja, Nabi Ibrahim memang dah siap-siap mengumpul barang bekerja. Dan yang disahabat enak langkah inni dzahibun ila rabbi. Lo menjak Tuhan. Sengak itu mengenai Mbak Tuhan yang mengenai orang. Tinggal iya itu mengenai orang dia. Nak minta tanya Pak Tuhan. Jadi kena dia Pak Tuhan. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Lo kena Pak Tuhan. Mudah-mudahan lebih tunjuk belum Allah. Anak saudara yang dikatakan cuma dikala Allah berjaya Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim berangkat hijrah ke Palestina pada waktu itu. Palestina aja. Jadi nyaho berjaya Tuhan. Jadi karena menunjukkan tempat. Jadi Allah di Palestina. Seolah-olah. Jadi ayat-ayat Allah yang yang pegang yang seharusnya ayat-ayat Al-Quran menenteramkan jiwa, seharusnya ayat-ayat Al-Quran untuk menyelamatkan akidah. Tetapi di saat dipermainkan oleh orang yang tidak ada ilmu menjadi perusak akidah. Sudah pernah zaman dulu
Jamun kalau ada pegang babnya, akidah tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Menyahanfik berarti kalau mana iman. Menyelubek usaha. Jadi ayat-ayat padumboh yang seolah-olah menunjukkan tempat dipermainkan oleh guru yang jahil, sehingga lagi apa benar diceramah-ceramahkan Allah di aras, Allah di langit dan sebagainya. Malah yang paling murah dia dipegang haji laginya sebagai aliran yang dekat dipegahkannya walau yang paling kalah. Kitanya orang rusak Quran, ulama-ulama dia orang dia. Ulama-ulama kitanya yang hanya buku arti Quran laginya. Kan kitanya dan kan ulama-ulama kitanya tingkat abu-abu dino pikon. Tingkat Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi sebagai imam mazhab kitanya dalam akidah. Yang bid'ah dalam mereka yang biar usah ayat Quran. Apa hanya makna lagi jitu. Kami pegahlah Allah dan lain-lain. Mantan pegah kau ni. Kami pegah berau oleh Allah di atas aras. Mantan tak salah lagi. Maka kena syirik. Maka muncullah tauhid asma wa sifat. Dalam kitab tauhid Muhammad. Tauhid tengok tauhid buat waktu. Yang dibuat waktu punya pianam tu itu salah. Jadi orang yang bertauhid dengan tauhid buat waktu bid'ah. Jadi yang betul tauhid, tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, tauhid asma wa sifat. Macam kalau yang kita tanya bid'ah, yang menjadi kata yang rasul tu hadis nak bagi-bagi yang dikenal ada. Pasti hanya jawapan sih. Jadi yang kita tanya pegah dulu, leurungan makna Quran lagi yang boleh nak tempat Allah, itulah asma wa sifat. Tauhid asma dan sifat menurut mereka. Asma Allah untuk Allah yang dalam Quran, tapi tauhid. Baiklah. Yang kita tanya orang-orang buah ulama kuliah Quran, kuliah tauhid itu. Dia pegah langit, pegah Quran. Mungkin bagi tanya orang tak penting. Bagi tanya yang hadir malam itu tak penting. Kita tanya umum tanya kalam 20 kan, 50 waktu. Ada itek-itek kok pun lagi ni. Kata mak bahagia yang paling utama. Lagi buat lagi yang kita mencoba jannah darussalim dan sebagainya kami semua. Nama taala ni. Jadi yang tengah yang membahayakan generasi kita kemudian akidah-akidah yang kuno dalam bukulah dalam pendidikan umum tentang tauhid itulah kami. Tauhid asma wa sifat rububiyah dan uluhiyah. Kemudian tauhid kitanya sudah salah. Tauhid itu 20. Lo pribadi lo sampaikan kadang-kadang urangnya di daerah. Itu bekal jaga bola. Itu masalah jawabnya mungkin anak setuju. Kaitan buat tauhid itu 20 halam salah. Tapi menjadi salah. Hanakah yang terima menjadi salah tauhid itu 20. Nyo hanakai kan terima. Hanakai kan terima. Pakon, sebab katanya Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha itu juga je. Nyo sederhana macam kajian. Sederhana. Artinya yang kita pegang. Pakon hai terima melakai. Katanya awaknya ikut kaji dengan Kristen, Buddha, Yahudi, Hindu. Dianya itu. Pakon. Sebab tauhid itu waktu han beda pendapat dengan agama-agama lu beragama. Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha. Yang masalah tauhid itu waktu dia 3 bulan. Mengenai
Dia tak buat bab mayang yang tak ada rugi. Tak buat bab jagat. Tapi dia buat bab tauhid itu dua bro. Dia dia habah majlis tu. Tidak boleh. Orang Islam lain, Kristen lain, Yahudi, Buddha, Hindu lain. Tiga buat buka. Tak buat apa. Hanya khilaf. Coba bayangkan yang pertama sekali, ada di ketika tak buat namanya. Tak buka tu buat 20. Nah Muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Lalu kita, dia kalau terbaca, katanya pun. Mbak ulun Nasrani pun katanya. Hai, na Tuhan, Tuhan. Gimana jawaban mereka? Nah, kan? Oh Tuhan nah, wujud. Apa? Yang tak tanya umat Nasrani, yang Hindu, Buddha, Islam, mantum jawabannya tak tanya na Tuhan, nah. Jadi nah jawab dalam bahasa Arab wujud. Kata bok sepakat dulu. Kok kalian? Katanya enggak mbak udah Islam, Buddha, Hindu, Yahudi. Tanggal padun dari Tuhan kata. Juga sebentar menjawab, hai Tuhan hanya tanggal lahir. Tuhan kawainya. Sepakat? Sepakat. Kok kalian? Aduh. Yang kedua katanya enggak, dengan Tuhan awak don tanggal padun mati. Hanya mati Tuhan, sabuh agama hanya yang pegang mati Tuhan. Kali, bakal, kok kali. Sampai muka kali, kan khilaf. Yang pegang itu menglakai. Jadi manusia dah positif dia dapat membah agama di Indonesia tiga buat kok bawanya kah dalam tu. Maka tinggal ikut kajian awak yang tuan macam dia dapat tahu. Apakah Wahabi yang dia buat itu waktu? Apakah Yahudi, apakah Nasrani, apakah? Karena sesuai kita dalam bidang itu ada. Jadi ini oleh hafal Quran. No, ini penting untuk generasi kita yang akan datang. Lupahyo rusak tidak hanya wayang. Tak ubah generasi dengan hanya wayang yang lupahyo. Yo. Karena tak ubah memakai. Tapi tak ubah generasi yang jauh dengan hanya perhatiannya yang panggil kata ubah kafir. Maka dalam persoalan tidak ada hal-hal buat ada kalau no, tidak ada toleransi, sangat prinsip. Kembali dalam titik persoalan tanya bahawa dalam etiket Ahlussunnah wal Jamaah ubi yang ayat-ayat Allah yang kita baca yang seolah-olah menunjukkan tempat. Bukan artinya Allah bertempat. Maka ayat-ayat tersebut merupakan ayat mutasyabihat. Dan yang ulama Allah sendiri kepegang di antara firman Lu na yang muhkamat dan na yang mutasyabihat. Mutasyabihat yaitu ayat-ayat Allah yang jid kamu arti lebih daripada kamu, yang samar-samar, yang mutasyabihatnya samar-samar, tasyabuh. Lagi apa ni? Kiban kali. Kau ebirin tihah tu bangdayo atau langkah mutasyabihat. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh haram, malah bisa murtad bila dapat makna ayat-ayat mutasyabihat secara zahir. Maka ayat-ayat mutasyabihat itu tak yang betul, menyatakan kenyataan apa? Buat macam dalam hal hukum arti ayat-ayat Allah yang mutasyabihat baina hal-hal itu. Yang pertama bagi lagi dia berkata Allah tahu di samping dia.
Allah langit, hati langit. Buh secara lagi. Yang kedua, takwil. Arti takwil, paling makna, gebuh makna yang lain, yang hanarlah mukhalafatuh lil hawadith. Hanarlah tauhid dan hanarlah makna ayat itu sendiri. Jadi bukan makna yang lain, atau yang kedua takwil. Yang ketiga tafwid. Makna tafwid menyerah kepada Allah. Kuati Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Baik, dan yang kedua mayat wallahu a'lam bishawab. Yang jadi Allah betul. Pada itu yang wajib itu Allah wallahu a'lam bishawab. Baik, awal tadi yang minum yang wallahu a'lam bishawab. Wa makna Allah fis sama, Allah itu Allah a'lam. Jadi hanya dibuat ulang ke Allah. Tabaknya mutasyabihat. Baik yang bakoi. Dan katanya singgung cibacut. Katanya singgung cibacut. Mutasyabihat bukan ayat Allah mendam. Nah, yang pertama sekali ayat Allah, ayat Quran. Nah, muhkamah mutasyabihat. Maka yang paling aman dalam memahami Quran, yang muhkamah silakan berhenti, karena yang ka standar memang. Aqimus shalah, mana mutasyabihat, adalah di mayat. Kutiba alaikumus syiyam, adalah di puasa. Tapi yang mutasyabihat yang berulang Allah. Ini salah satu mazhab. Nah, jadi yang pertama yang mutasyabihat adalah hukum Allah. Yang kedua hukum Rasul. Hadis juga ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Maka yang muhkamat yang katalah amal itu dia puasa berpuja. Menyahana mutasyabihat dan yang lagi. Masa sahabat dengan Daud Nabi Mbang temung sabda Nabi yang ibu mati oh ya daknya. Nya dino hanani Rasul. Lagi apa pula? Tafsir. Hakahum dapat katanya beda makna. Yang kedua, najib mutasyabihat untuk para ulama. Ya, yang namanya guru juga. Najib di istilah mutasyabihat dan muhkamat untuk ulama, khususnya ulama-ulama sufi. Ya, ini kadang-kadang yang jadi persoalan lawinnya mungkin ada di tempat-tempat lain. Benar-benar persoalan ayat-ayat mutasyabihat, ayat Allah, mungkin persoalan kita yang Wahabi. Tapi persoalan tutur ulama yang mutasyabihat, ini kadang-kadang dia persoalan sesama dengan Ahlussunnah. Inilah sumber ada pengajian, tapi dipegang gurau-gurau itu aliran sesat. Padahal buat kitab sih buat kitab nan dia cukup berat dah. Pengajian Quran hadis, pengajian tasawuf, enggak ada nan. Maka harus sangat hati-hati dengan keindahan nama pengajian. Jadi ada persoalan, yaitu tutur ulama sufi kadang-kadang banyak yang mutasyabihat. Jadi mutasyabihat lagi apa pun? Memang muhkamat, ya taklah. Dipegahlah kita wajib sembahyang berapa sama 5 waktu. Taklah pun jelas. Tapi untuk ulama yang mutasyabihat jangan diartikan. Jangan dipengajiankan. Jangan kita ngaji. Nyo menjadi masalah. Tinggal nanti dengar aliran-aliran besar
apakah itu namanya NPTT dan lain sebagainya. Ini sumbernya. Itu dalam Al-Sunnah kita sendiri. Persoalan tuduh-tuduh ulama sufi yang mutasyabihat. Kembali. Jadi berijak kesimpulan orang yang beraliran sesat. Oh, tak pegah dengan masalah. Dihubung dengan kitab ulama rayu. Umpamanya Ibnu Arabi. Hayat jakah kata-kata lah Ibnu Arabi ni apa kitabnya. Jadi bukan persoalan salah Ibnu Arabi. Persoalan kita, kenapa kita ngaji kitab Ibnu Arabi yang kalamnya banyak mutasyabih? Itu kalangan sendiri, ditulis dengan bahasa indah. Jadi awaknya mau puisi. Anak muda-muda, anak mudi-mudi ni kalau ni jadi ngau puisi. Yang ditanya kampung tempat orang tuan, kalau dia minta dengar puisi, mesti kerek dan depu. Anak kesimpulan, mbak ditanya anak kesimpulan. Kita dengar puak kai pegahnya laut biru hitam mendulang ke langit dan kerek dan depu. Puisi. Padahal puisi itu cukup bermakna bagi orang yang tahu. Lebih meresap ke dalam jiwa daripada terpegah dengan apa biasa dan puisi. Itu orang-orang yang suka puisi. Maka orang sufi punya puisi sendiri. Seperti Ibnu Arabi dan sahabat-sahabat teman-teman beliau. Cukup galak membuku dengan puisi. Tak buat dia. Mau puisi yang ni dah itu berarti. Banyak. Di antaranya itulah contoh yang jelas qul huwallahu ahad kemudian yang dipermainkan katakan olehmu dianya Muhammad itu Allah yang ahad. Yang jadi bahagian dari pengajian yang dilihat. Nah kitab yang nyamban menulis menang. Kamu form lagi apa-apa itu jadi yang puisi ulun ini menyatakan kesalahan itu yang buka kitab. Hana tu ya, boleh hilang. Qul ya Muhammad huwa air insan Allahu ahad. Ya, katakan oleh Muhammad, Muhammad, dianya Isa, maksudnya Muhammad itu Allahu ahad. Ya, jadi kata yang katanya kata yang sok tahu puisi orang sufi. Malah kalian mendang betul orang sufi. Sampai banyak kalimat-kalimat yang lain. Ini sebagai kepuasan batin sendiri. Allah ada di kantongku. Itu banyak dikir-dikir orang sufi awak. Allah ngalam pih bagi elu. Allah ngalam ludah lu. Yang kuat kan kurang. Yang tak kafe orang yang dapat kahwin, yang dapat kafe awak buat kenal. Di orangnya dia berbicara itu penuh makna. Mungkin, mungkin. Itu di antara penafsiran yang bisa sangat bermakna. Kalau lagi yang boleh. Banyak bagi Allah dengan ibadah lu. Oh benar. Yang salah satu kemungkinan, Tuhan pernah bertanya. Mana maksud tu? Allah cukup jelas kalau katanya, cukup lahir. Dari Allah pada itu. Anak payah tak ada laut bintang bertawar oleh. Dia apa bukan dia kedali. Ya. Dia bapa dia kedali Allah. Nyambal maksudun. Allah ada dalam mudahku. Allah memang firman. Allah memang berpegang katanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda-tanda kebesaran Allah bak tumpuh katanya dunda mah nak dekat. Yang antara ya apa katanya. Paling istimewa tu air liur. Mudah-mudah. Kan puji gurau-gurau Allah. 5 minit dicabut air liur, kering tongkongan, kering lidah,
pro apa niat. Berapa free? Ya, apa kata? Yang kala itu kemukjizatan air liur, tanda kebesaran Allah. Baru dah benar maknanya. Itu kalau makna agaknya ada Allah mek-mek nak ibabah tengok ya ini nandalah. Inilah hadis-hadis atau kata-kata kalam-kalam filosofiawan yang bersyariat diartikan dan diterjemahkan menurut penerjemah ini sangat berakibat.